Baik, selamat malam teman-teman semua dan selamat datang di acara 3LC, 3LF Channel, support system online milik kita bersama. Dan teman-teman semua, semoga Bapak Ibu semuanya dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Dan saya mau cek-cek dulu ya, mau sapa-sapa dulu sebelum kita mulai acara ini, saya mau lihat apakah teman-teman siap dan antusias mengikuti acara kita pada malam hari ini. Wah, rame nih ya, banyak sekali leader-leader yang ikutan juga nih. Wah, ada Bu Vina juga, ya kan, ada Pak Sylvester, ada, wah nih banyak banget nih ya. Sudah tembus ke 600 lebih dan terus berjalan. Ya, kalau dilihat dari jumlah partisipannya sudah hampir 700 dan saya percaya tidak lama lagi tembus ke 1K atau 1.000 orang Bapak Ibu semua. Wah, ya. Dahsyat sekali nih, auranya beda. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu bisa membuka kamera, silakan buka saja kameranya ya, supaya kita bisa seru-seruan bareng, bisa semangat-semangatan bareng. Tapi mohon kerjasamanya karena ini acara besar ya, acara seminar nasional yang diikuti oleh lebih dari 1.000 orang dan nantinya juga akan secara live dibuka channel melalui YouTube sehingga acaranya bisa tembus sampai berkak gitu ya, artinya bisa 1.000 lebih, 2.000 bahkan sampai 10.000 mungkin ya. Silakan kita ramaikan. Tetapi untuk teman-teman yang sudah standby di Zoom mengikuti acara ini, para partisipan, mohon kerjasamanya sekali lagi bagi Anda yang membuka kamera agar berada dalam posisi duduk yang baik, yang nyaman, yang enak dilihat juga ya. Tolong jangan berada di lokasi-lokasi yang tidak nyaman dilihat begitu ya, karena Bapak Ibu berarti bisa dilihat oleh yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan tersorot kamera dan masuk ke YouTube juga ya. Jadi mohon pakaian pantas ya, jangan sampai nanti di ruangan-ruangan yang kurang nyaman dilihat seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Dan aktivitas-aktivitasnya juga mohon dijaga. Dan mungkin kalau memang mendesak, Bapak Ibu bisa tutup saja kameranya dan Bapak Ibu bisa menikmati acara kita pada malam hari ini ya dari layar handphone Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu mau sambil makan nggak apa-apa, tapi ditutup saja kameranya seperti itu ya, agar kita bisa fokus ya Bapak Ibu semua, kita bisa fokus mengikuti acara ini tanpa kadang biasanya teman-teman itu suka gagal fokus ya kalau dilihat ternyata ada sesuatu yang membuat fokus kita jadi beralih seperti itu ya. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan diri dalam ruangan yang baik begitu dan juga pakaiannya rapi. Terima kasih. Dan mari kita meriahkan acara ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu bisa masuk ke chat room. Kalau yang masih baru ya, klik more, lalu di situ ada chat, Bapak Ibu bisa tambahkan obrolan ya, pesan-pesan yang positif, seperti misalkan dari mana Bapak Ibu menonton acara ini. Misalkan saya coba cek chat room kita ya, ini sudah 100 ya, banyak sekali ya. Dari Sulsel, wah cepat sekali nih, karena banyak yang mengisi komentar gitu ya. Ada dari Jakarta Timur, Jayapura, dari Tangerang ya. Oke, ada nggak yang dari luar negeri? Coba saya cek dulu ya. Dari Malaysia, wow mantap ya. Oke, dari Bekasi, oke. Coba saya sebut namanya juga deh. Ayo kita ramekan. Dari Flores, Surabaya, Karolus Banggur, ya. Oke. Dan jangan lupa kalau Anda memiliki tamu undangan, diberitahukan kepada tamu undangannya masing-masing untuk menyalakan audio. Caranya klik join audio di sebelah kiri bawah, kemudian pilih call over internet supaya speakernya bisa menyala. Karena kita belum punya seksi yang bisa memberikan bahasa isyarat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus nyalakan speakernya masing-masing seperti itu. Ada yang dari Hong Kong, Fani Aja, wow. Radiatur Rahman, Papua hadir, semangat menembus batas. Grace Tiwo, wah itu dari mana tuh ya? Ada Nur Wahid dari Batam, Banda Aceh, Suryati, dan lain-lainnya. Ada 7 halaman layar yang penuh ya, yang kita bisa lihat, dan nanti juga Bapak Ibu bisa mungkin lihat sesekali ya. Tetapi jika nanti pembicara kita sudah masuk dan memberikan materinya agar teman-teman bisa fokus ya. Tapi sebelum itu sekali lagi Bapak Ibu semua, dengan Bapak Ibu hadir di sini, Bapak Ibu bukan hanya mendapatkan inspirasi,
motivasi dan edukasi dari support system 3LC ini. Sehingga melalui support system ini Bapak Ibu bisa undang anggota jaringan Bapak Ibu semua. Ya, sehingga dengan hadir dan menghadirkan orang ke acara 3LC, maka Bapak Ibu bukan hanya belajar saja, tetapi Bapak Ibu sedang membangun aset. Ya, dengan adanya 3LC setiap Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu bisa membangun aset di bisnis 3i Network dengan sangat cepat. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa mengundang orang setiap harinya dan diduplikasi oleh para timnya ya ke acara 3LC, maka akan sangat cepat sekali dan sangat mudah sekali membangun bisnis ini. Lengkap sekali, inspirasi, motivasi, dan edukasi setiap Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu semuanya. Dan malam ini spesial sekali rekan-rekan, kita akan mendengarkan tentang satu tema ya, tentang 5 sikap mental yang akan dibawakan oleh seorang yang sudah fenomenal. Tetapi sebelum ke sana, saya akan perkenalkan dulu mungkin ya bagi Bapak Ibu yang masih baru, mungkin masih banyak juga yang pengen tahu nih apa 3i Network begitu. Kurang lebih 5 menit, 10 menit saya akan memberikan sedikit pemaparan apa sih bisnis 3i Network itu ya. Bisnis ini adalah bisnis yang sangat fenomenal Bapak Ibu semuanya. Sudah terbit sejak Januari 2014 ya, berarti sudah 7,5 tahun. Dan pesertanya juga sudah sangat banyak. Sudah kira-kira lebih dari 1,2 juta orang ya. Banyak sekali yang menggemari bisnis 3i Network ini. Mulai dari kalangan ibu rumah tangga sampai para pejabat dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan TKI dan TKW juga banyak yang ikut. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga banyak yang ikut Bapak Ibu semua. Dan ini bisnis seperti apa sih? Ya, pastinya Bapak Ibu semua ini adalah satu bisnis yang cocok buat Anda yang sedang mencari satu peluang. Satu peluang yang bisa membantu untuk bisa memberikan penghasilan. Bukan hanya penghasilan tambahan, tetapi bagi Anda yang merindukan sebuah kesempatan mendapatkan penghasilan sampai 200-300 juta rupiah per bulan. Ya, dahsyat ya. Apabila Bapak Ibu bisa mengikuti sistem yang disediakan, ya salah satunya yang ada di 3LC ini, maka dalam waktu 5 tahun Bapak Ibu bisa mencapai angka penghasilan 200-300 juta rupiah per bulan tersebut. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu gagal 90% saja, ya Bapak Ibu masih bisa menikmati 20-30 juta rupiah per bulan. Menarik ya? Dan yang lebih menariknya lagi Bapak Ibu semuanya, modalnya bisa dicicil setiap bulan. Ya, jadi tidak langsung modal sekaligus. Dan apabila misalkan amit-amit nih Bapak Ibu, mungkin katakanlah tidak berhasil membangun bisnis ini, Bapak Ibu masih bisa menikmati 70-80% modal yang Bapak Ibu mulai di bisnis ini begitu ya. Artinya ada nilainya yang bisa Bapak Ibu nikmati kembali 70-80% ya. Dan kalau Bapak Ibu memang ingin tahu lebih dalam, lebih detail tentang presentasinya, malam hari ini memang kita tidak berikan sesi presentasi secara khusus, tetapi Bapak Ibu bisa mengikuti kembali sesi presentasinya besok Selasa ya, jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kurang lebih selama 20-30 menit, Bapak Ibu akan diberikan informasi presentasi peluang bisnis 3i Network seperti apa, dengan slide, dengan PowerPoint, dengan penjabaran dari presenter yang profesional di bisnis ini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu tentunya akan membangun bisnis ini, ada jenjang karirnya yang bisa dicapai ya dari bulan ke bulan begitu, dan menariknya bisa sambil bekerja Bapak Ibu semuanya. Dan perusahaan apa yang ada di belakang bisnis kita ini, siapa pemilik sistemnya, yaitu satu perusahaan besar raksasa ya, yaitu PT AJ Sentral Asia Raya yang sudah berusia 45 tahun. Dan perusahaan kita ini merupakan salah satu perusahaan milik Salim Group. Pernah dengar ya, yang pemilik Indofood, Indosemen, Bogasari, Sari Roti, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa silahkan buka saja di Google, mungkin ketikan Salim Group begitu ya. Jadi luar biasanya kita punya perusahaan merupakan salah satu member dari Salim Group dan juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, mungkin secara lebih detail silahkan Bapak Ibu bisa ikuti kembali Business Opportunity Presentation atau BOP hari Selasa besok ya, siang hari jam 2 siang waktu Indonesia Barat di meeting ID yang sama. Di belakang nanti kita akan berikan pengumumannya kembali, seperti itu Bapak Ibu. Baik,
Sekarang kita akan memperkenalkan pembicara kita, seseorang yang sudah sangat luar biasa fenomenalnya, ya. Beliau dahulu adalah seorang mantan kenek bis dan mengalami satu transformasi, perubahan hidup ketika membangun bisnis ini dan berhasil dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Bayangkan, seorang mantan kondektur bis, ya, terbiasa seperti yang ada di gambar, bergelantung di bis, ya, menyebutkan, meneriakkan nama-nama tujuan, tetapi hari ini beliau sudah mencapai satu posisi yang sangat bergengsi, Crown Agency, dengan penghasilan kurang lebih 300 juta rupiah per bulan. Langsung saja kita panggil pembicara kita pada malam hari ini untuk tema 5 sikap mental. Ya, mari kita sambut Bapak Afrial Tabrani. Baik, terima kasih Pak Fran. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, pada mitra TI Network dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Apa kabar? Luar biasa, GoPro, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya, Afrial Tabrani, di 3i Live Channel. Ya, di acara ini adalah acara pembinaan, jadi saya berasumsi bahwa Anda semua sudah mengenal saya, sudah tahu siapa saya, latar belakang saya, dan prestasi saya. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang diri saya. Tapi pada malam hari ini saya ingin berbicarakan sebuah tema yang berjudul 5 sikap mental. Ya, karena kenapa saya sering berbicara tentang mental? Ya, kalau Anda perhatikan, saya setiap acara live channel 3i, saya lebih banyak berbicara tentang sikap mental. Karena dari buku-buku yang saya baca, dari film yang saya tonton, dari pengalaman hidup yang saya alami, hampir 90% kesuksesan itu masalahnya sikap, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya suka banget ngomongin sikap. Apalagi saya mengenal bisnis ini waktu itu tidak punya modal, menggadaikan sepeda motor saya. Jadi saya tahu persis kalau dari segi uang saya tidak punya, dari segi modal saya tidak ada. Nah, mengapa saya bisa mencapai hasil yang luar biasa? Ya, bisa mencapai posisi double crown di Indonesia hanya dalam tempo kurun waktu 5 tahun. Dan ini adalah tahun ke-7 saya, 6,5 tahun saya jalankan bisnis ini. Ya, kalau hasil Anda sudah tahu semua di YouTube banyak, ya. Nah, saya tidak akan bicara hasilnya, tetapi mengapa saya bisa dapatkan itu semua? Karena ada sikap mental yang saya bangun, yang saya bina di diri saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang saya ingin sharingkan kepada Anda. Sikap mental seperti apa saja yang diperlukan untuk bisa merubah hidup, untuk bisa sukses di bisnis ini. Ya, ada 5, Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai jari kita, ada 5. Tapi ini pakai bahasa Inggris biar gaya dikit ngomongnya, ya. Jadi ada 5 sikap mental yang harus kita bangun dalam hidup kita di dalam bisnis ini. Sikap mental yang pertama yang harus kita miliki adalah F. Ada 5 F, ya. F yang pertama yaitu fun, menyenangi, senang, ya. Jadi saya tahu Bapak Ibu sekalian, Anda bergabung ke bisnis ini, Anda punya impian, Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, Anda punya target, keinginan, berubah hidup, dan lain sebagainya. Tetapi impian itu kalau tidak dilandasi dengan kesenangan, dengan Anda mencintai bisnis ini, maka Anda akan menganggap semua hal yang terjadi, misalkan ada masalah, itu semuanya jadi beban. Ya. Jadi maksud saya gini, senangi dulu bisnis ini. Cintai dulu bisnis ini. Apa saja yang cintai? Semuanya. Ya, aktivitasnya. Jadi ketika Anda senang, semuanya ringan gitu. Ya. Perjuangannya ya walaupun mungkin ada berat, tapi di hati itu senang aja, ringan. Jadi cintai dulu. Nah, saya membangun itu, memupuk itu. Saya mencintai bisnis ini, saya mencintai cara kerjanya. Ya, saya menyenanginya. Jadi kalau sehari misalkan ciri-ciri orang yang senang dengan yang dia lakukan, kalau dia tidak melakukan, ada rasa tidak nyaman di hatinya. Biasa
misalkan prospek, nggak enak, gatel mulutnya. Nah, itu udah ciri-ciri mencintai bisnis ini. Ya, kalau Anda tidak mencintai dulu, Anda langsung hasilnya dulu, keinginannya, maka ketika hasilnya tidak sesuai yang Anda harapkan, Anda kecewa. Prospek orang ditolak, kecewa. Ngajak 5 orang, ya, nggak ada yang gabung semua, kayak orang mau mati, gitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah menyenangi, dia nggak peduli dengan hasil di awal, dia jalanin aja, ya. Dan efek daripada Anda fun, Anda menyenangi, maka efeknya ada F yang kedua, Anda akan fight. Nah, itu efeknya. Jadi kalau Anda sudah suka, sudah senang, Anda mau kerja keras, Anda mau fight, Anda mau berjuang. Saya kasih contoh nih. Sekarang ini saya lagi suka punya hobi baru. Ya, karena hobi saya itu tinju. Saya suka banget sama tinju. Ya, tetapi karena dengan COVID ini harus jaga jarak, jadi saya nggak mungkin bisa main tinju. Masa main tinju jaga jarak? Gimana mau mukul? Ya kan? Nggak bisa dempet-dempetan kan, jaga jarak. Jadi saya cari hobi baru. Dan waktu itu kebetulan saya di bisnis ini saya beli tanah di Rancamaya. Ya, saya beli tanah 854 meter dengan harga yang cukup fantastis. Saya beli 13 miliar rupiah. Dan itu memang saya proyeksikan untuk masa tua saya. Jadi saya tidak akan sekarang-sekarang. Saya pengen usia saya 50 tahun ke atas, saya tinggal di sana bersama istri saya di pegunungan gitu ya. Saya pensiun seperti halnya yang saya inginkan di bisnis ini, dan tagline saya bahwa muda kaya raya, tua sejahtera. Nah, saya ingin tua seperti itu. Nah, saya beli tanah di Rancamaya. Nah, kenapa harganya mahal? Karena itu tanah saya kissing golf. Jadi di belakang rumah saya, di belakang tanah saya persis itu ada lapangan golf. Dan itu tidak ada batas antara tanah saya dengan lapangan golf. Jadi langsung rumput golf, pemandangannya golf. Ya, jadi memang tanah saya cuma 800 meter, tetapi halaman belakang saya itu 4 hektar. Dan itu berupa lapangan golf. Nah, jadi saya coba, kan nanti saya tinggal di lapangan golf. Saya coba main golf. Nah, akhirnya saya sama istri saya waktu itu nginap di hotel di Rancamaya. Nah, saya main, saya seneng. Saya suka, saya excited. Akhirnya saya semangat, Bapak Ibu sekalian. Nah, istri saya tahu ketakutan saya. Salah satu ketakutan saya ketika saya sukses adalah saya takut hitam lagi. Terus terang aja. Ya. Kalau Anda lihat foto saya zaman ngenek, itu kan hitam banget, hitam keling. Nah, makin kemari makin sukses, apalagi pas punya istri, didandani sama istri saya, dibawa ke salon gitu deh, ya. Mukanya dirapiin. Nah, lama-lama kulit saya mulai bening putih-putih, muka saya mulai agak semu-semu merah kayak orang bule kan gitu, ya. Nah, dan saya menjaga banget itu. Saya jaga banget, saya nggak mau kena matahari, saya nggak mau kena panas, agar tetap glowing gitu, ya kan. Nah, tapi ketika saya menyenangi golf itu, istri saya bilang gini, saya suka. Iya, suka banget nih, enak nih main gini nih. Oh, tapi harus bayar harga. Bayar harganya apaan? Kan duit ada buat main, murah lagi. Bukan itu. Apaan? Saya harus mau hitam. Oh iya, lapangan golf kan panas. Nah, mau nggak hitam? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya udah suka, dan akhirnya timbul semangat, mau berjuang, belajar main, akhirnya saya mau bayar harga. Akhirnya saya mau panas-panasan. Ya, Anda lihat sekarang muka saya juga udah nggak putih-putih banget. Ya. Tapi ya hitamnya hitam bagus. Apa kalau kata host kita tuh, ya, etnis, ya, mukanya etnik ya. Jadi bukan hitam keling, apa yang sudah etnik bener. Eksotik. Oh, etnis salah, ini suku ya. Eksotik, ya salah deh saya. Okran bebas katanya. Nah, itu eksotik. Jadi, nah itu efeknya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh di dalam hobi. Jadi, artinya Anda harus menganggap bisnis ini juga sebagai hobi. Anggap aja hobi. Ya, memang Anda cari uang, Anda punya impian, Anda mengerjakan bisnis ini, tapi kerjakanlah dengan hati yang senang. Karena uang adalah efek moral
dari pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang senang dan gembira, Bapak Ibu sekalian. Ingat itu, uang efek moralnya. Ya. Jadi lakukan dengan fun agar timbul fight, kerja keras, dan berani bayar harga. Anda berani bayar harga. Anda luangkan waktu hari ini dengan dengerin saya ngomong, ya kan? Nah, ini kan Anda bayar harga. Anda bayar pulsa. Kenapa? Anda mau berjuang. Ya, senangi dulu. Uang mau belakangan, ntar juga pasti ngalir. Kalau udah senang, kerja keras pasti datang. Oke? Itu 2 F. F yang ketiga, fair. Ya, Anda harus jujur. Fair. Nah, ini modal utama, kejujuran. Ya. Jam tahun 90, sehingga saya dulu di Piala Dunia tahun 90, wah, itu ada slogan fair play. Wah, permainan yang fair play kan gitu. Itu di dunia sepak bola, di dunia olahraga fair play. Ya. Sportif. Nah, sama di bisnis ini Anda juga harus punya nilai-nilai kejujuran. Ya. Harus fair, jujur. Jujur, apa yang jujur? Ya, yang pertama mungkin Anda harus jujur menceritakan bisnis ini kepada orang lain apa adanya. Ceritakan perusahaan apa adanya, produk apa adanya, sistem diceritakan juga apa adanya, jangan lebay-lebay. Gitu ya. Jadi bangun bisnis dengan nilai-nilai kejujuran tadi, nggak usah lebay, cerita perusahaan nggak usah lebay, produk juga nggak usah lebay, sistem, wah ntar lu pokoknya ikut aja, ntar gue tawarin orang, kan gitu. Itu kan lebay, janji. Atau yang ngajak, ya lalu belum dapat orang mau naruhin gue kan gitu ya. Nah akhirnya apa? Nanti orang kecewa gitu. Jadi ya nggak perlu janji-janji manis, janji-janji muluk, ya lakukan aja dengan jangan lebay gitu ya. Cerita apa adanya aja tentang bisnis ini. Nah, itu tentang perusahaan, kita jujur terhadap informasi ya yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kita jujur gitu. Kemudian juga jujur terhadap pencapaian kita. Nah, itu jujur juga. Banyak orang ini agar orang closing, wih, dia bohong-bohong gitu. Posisinya belum tinggi, udah bilang tinggi. Bonusnya belum besar, udah ngomong besar. Akhirnya nanti bingung sendiri. Kan gitu. Ya, banyak orang terikat sama kebohongannya akhirnya. Akhirnya susah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian ya, sekali orang tercoreng di dahi, takkan percaya orang selamanya. Ya. Jadi salah satu sifat untuk bisa dicari oleh uang yaitu kita jadi orang yang amanah, orang yang jujur. Nah, itu salah satu syarat untuk bisa menjadi pribadi yang dicari uang, gitu. Ya, jadi orang aman, orang nyaman bisnis sama kita, nggak takut dibohongin. Nah, yang ketiga itu jujur dalam hal keuangan. Orang join, ya transfer misalkan dia nggak bisa data sendiri, dia transfer ke kita, ya kita langsung transferin ke perusahaan. Jangan duitnya dipakai buat bayar listrik, repot kan gitu ya. Jadi jangan apalagi urusan uang nih sensitif banget ya. Banyak hal-hal nih bermasalah gara-gara urusan ini. Jadi harus jujur nih di sini. Pokoknya saya ingat dulu waktu saya zaman miskin, zaman susah, saya ingat betul. Ada seorang guru saya pernah bilang begini. Orang Makassar, guru saya itu. Nah, saya contohin dengan dialek Makassar. Dia bilang begini, Alfian, ingat ya, nasihat saya, kau boleh miskin, yang penting kau punya harga diri. Nggak boleh kau curi uang orang. Ya, ingat itu. Kau boleh miskin, yang penting kau punya harga diri. Nah, itu saya pegang. Tapi dalam hati saya juga saya koreksi. Dalam hati saya bilang, dok, oke, saya nggak mau miskin dengan harga diri. Saya mau kaya dengan harga diri. Gitu. Nah, nilai-nilai itulah yang saya bawa. Nilai-nilai fair tadi, jujur. Jadi, ketika saya bangun bisnis ini, orang nggak takut sama saya. Padahal dulu waktu saya memulai bisnis ini, saya susah banget hidup saya. Ya, tapi saya ingat saya nggak pernah pakai uang orang untuk kebutuhan saya, enggak. Gitu. Saya mengutamakan bisnis saya, mengutamakan kepercayaan orang terhadap saya. Ketimbang ya kasarnya nih, saya ke tempat mitra cuma naik
naik motor modal 10.000 perak, padahal itu ada duit pendaftaran di kantong saya nggak berani pakai. Kalau saya mau pakai, saya belok aja ke warung Padang, kan bisa makan saya enak. Tapi saya nggak berani, nggak mau. Ya udah saya pisahin dompet saya, jangan sampai. Saya jangan sampai orang-orang kepake, saya nyaman sesaat, besok saya nggak bisa ganti. Ya, repot. Karena ingat, di bisnis ini, people joins you. Orang itu bergabung dengan Anda, bukan dengan bisnis 3i-nya, sebetulnya. Gitu. Nah, ketika Anda jujur, orang nyaman dan aman, maka muncullah kepercayaan dari orang terhadap Anda. Dan ingat, kepercayaan itu mahal harganya. Tapi bisa Anda dapat dengan jujur. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, F yang keempat, yaitu faithful, yaitu setia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan banyak berbicara tentang hal kesetiaan hari ini karena kondisi saat ini adalah ujian besar bagi orang-orang. Kita tahu dunia sedang kena musibah, yaitu COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan minus, ya. Banyak bisnis tutup, banyak godaan di luar sana. Nah, ingat, sukses membutuhkan kesetiaan. Dan kesetiaan Anda diuji hari ini. Apakah Anda sanggup, kuat, setia? Setia terhadap siapa? Setia pertama terhadap bisnis ini. Setia terhadap bisnis Anda, bisnis kita ini, 3i Network ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya pertama kali join bisnis ini 2014, ketika saya mau menandatangani surat join saya, surat pendaftaran saya tancapkan di hati saya saat itu, saya katakan di dalam hati saya bahwa ini adalah bisnis network terakhir yang akan saya kerjakan sampai saya menutup mata. Itu janji saya. Nah, karena saya sudah berjanji seperti itu, saya setia dengan bisnis ini, maka saya mempersiapkan diri mengerjakan bisnis ini sedahsyat mungkin, sekuat mungkin, agar apa? Agar hasil, agar tetap berjalan, agar ketika ada badai, ibarat perahu-perahunya sudah saya buat sekuat mungkin, dia sanggup melawan ombak, dan saya tetap melanjutkan perjalanan ke pulau impian saya. Dan alhamdulillah, walau di perjalanan apakah tidak ada godaan? Banyak Bapak Ibu sekalian. Masalah banyak, ada namanya orang hidup. Jaringan jalan, jaringan nonton, jaringan pindah, segala macam. Tapi saya tetap memegang teguh janji saya tetap setia, saya tetap jalan. Karena saya tahu ketika saya setia kepada bisnis saya setia kepada impian saya pasti akan menemukan orang-orang yang sama setianya dengan saya. Ingat, prinsip bayangan. Bayangan akan selalu sama dengan aslinya. Jadi, saya setia, Bapak Ibu sekalian, terhadap bisnis saya. Bukti dari kesetiaan saya, aplikasinya salah satunya adalah saya tidak pernah membiarkan orang lain prospek saya network lain. Bukan hanya hari ini loh ya. Kalau hari ini saya sudah kron, bisnis saya kron, wah orang nggak berani prospek saya. Bukan hanya hari ini, dari zaman dulu, dari zaman saya memulai bisnis ini. Ya saya ingat, guru saya pernah bilang, Rial, jika kau sudah komitmen dalam sebuah bisnis, kau harus jaga postur. Saya tanya, jaga postur gimana caranya dok? Jangan pernah berikan kesempatan orang lain untuk menceritakan bisnisnya kepadamu. Ketika orang mau datang ke rumahmu, kau tanya, ada apa bos? Mau datang ke rumah? Ada bisnis bagus ini Pak Rial. Boleh datang, boleh main. Kalau main boleh saja. Nah, kau jawab begitu. Nah, ini karena guru saya orang Makassar, saya logatnya agak Makassar nih.
Jadi Budi saya bilang, kau jawab saja. Kalau mau main-main saja ke rumah enggak apa-apa. Tapi kalau menceritakan bisnis, Anda usah. Kenapa? Kau buang waktu. Saya sudah setia di bisnis saya di Triai. Nah, akhirnya orang itu kan nggak berani prospek. Karena apa? Kita sudah langsung cut. Itu. Jadi saya tidak pernah membiarkan info yang lain. Kacamata kuda dong. Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya finish. Itu prinsip saya. Kuda pakai kacamata ditutup, iya, tapi kan dia finish. Coba kalau dibuka, ntar ada tukang gorengan dia belok, kan gitu. Nah, jadi ya itu ajaran bagus. Tuh. Yang kedua, aplikasi dari kesetiaan saya terhadap bisnis saya tidak pernah mau datang diundang ke tempat orang lain. Itu jaga postur saya. Bukan hanya hari ini, dari zaman Bahola, dari zaman saya naik motor. Ketika ada orang mengundang bisnis kepada saya, apapun ceritanya di luar bisnis saya tidak pernah mau datang. Itu jaga postur saya. Nah, banyak orang tidak jaga ini. Banyak orang membiarkan orang datang ke rumahnya, presentasi dan sebagainya, atau dia datang lihat-lihat, cek sana sini. Akhirnya namanya datang, lihat, mulai tergiur, mulai pikiran, sama aja lah. Contoh, ya jangan berikan kesempatan itu. Saya nggak mau berikan kesempatan itu. Jadi saya tidak pernah mau datang. Sekalipun dari pertama saya jalan Triai, saya tidak pernah datang ke presentasi network lain atau asuransi lain, dimanapun. Itu cara saya. Cara saya jaga postur. Saya tetap berjalan. Saya hanya sibuk, ingat, saya hanya sibuk memperbaiki diri saya. Saya tidak mau dengarkan yang lain. Saya sibuk menguatkan hati saya, kerja keras saya. Kalau saya ada beban, saya anggap beban itu sebagai syarat untuk saya lebih kuat lagi. Ingat prinsip, contoh ya, saya kasih lihat. Saya punya otot ini lumayan besar. Apakah menurut Anda otot ini Anda ngangkat pensil atau Anda ngangkat korek ini bisa jadi besar? No. Otot ini bisa besar terbentuk karena ada beban yang saya taruh di tangan saya, dan semakin berat beban saya ini, maka semakin besar otot saya. Jadi ketika ada masalah, Tuhan mau bikin saya naik kelas. Ketika ada, ya saya senang hati aja nerimanya. Tuhan mau ngasih saya naik kelas. Kalau saya lulus ujian ini, gitu. Saya setia. Saya bukan kutu loncat mana-mana. Akhirnya saya bertumbuh dengan baik. Terus, nah, tadi setia terhadap bisnis, setia kepada perusahaan. Kemudian setia kepada siapa? Setia kepada leader Anda, kepada crown Anda. Seperti hari ini, hari Senin adalah acara khusus crown, ya. Nah, artinya hari ini ada di antara Anda pasti yang bukan jaringan saya, karena ini acara nasional. Betul? Nah, Anda boleh dapat ilmu saya, belajar dari saya, enggak apa-apa. Idolakan saya juga enggak masalah. Tapi Anda enggak perlu setia sama saya. Nah, kenapa? Anda bukan jaringan saya. Karena orang yang paling peduli dengan Anda, yaitu leader Anda, crown Anda. Jadi Anda setia berpegang tangan sama leader Anda. Ke saya Anda belajar aja. Gitu. Karena aplikasi yang mengerjakan bisnisnya, ya leader Anda. Crown Anda. Anda setia, merapat kepada mereka. Begitu Bapak-Ibu sekalian. Ya, Anda merapat. Karena orang yang paling bisa mengajarkan Anda adalah orang yang sudah menjalankan, kemudian sudah membuktikan. Nah, itu yang bisa mengajarkan kepada Anda dengan tepat. Nah, siapa? Yaitu crown Anda. Jadi setialah kepada crown Anda. Belajar dari mereka. Bukan cuma kepada saya. Gitu. Idolakan mereka. Karena contoh misalnya Master Arya Setiaki, Master Sano, ada Arya Wirajaya. Arya hebat banget Arya Wirajaya kalau ngomong. Sebagai seorang trainer, saya dengerin dia juga keren ngomongnya kan. Gitu. Saya juga dengerin, belajar.
si Aki, goblok-gobloknya, kocak, saya tawa-tawa mulu kok dengerin dia, gitu. Jadi setiap orang kan punya sisi baik, ambil. Nah, tapi berikan kesetiaan lebih kepada leader Anda, kawan Anda, gitu. Ya, seperti itu. Jadi idolakan, nggak apa-apa. Karena saya aja nih sekarang, saya main golf. Saya cari role model. Nah, contoh kayak topi saya tuh. Nah, ini topi Jack Nicklaus. Weh, Jack Nicklaus itu orang paling hebat main golf. Dia juarain 6 kali master turnamen. Wah, orang nomor 2-nya kan Tiger Woods 5 kali master turnamen. Tuh, saya sampai apa tuh? Saya nonton di YouTube. Makanya saya beli topinya Jack Nicklaus, kaosnya saya beli. Wah, kenapa? Saya mengidolakan. Ketika saya main golf, wah, saya cari idolanya. Saya belajar. Nah, itu bisa jadi orang sukses. Ya, jadi jaga kesetiaan terhadap leader Anda. Jangan setianya pas dibantuin doang. Dibantuin sama leader, wih, habis leader Anda dibagus-bagusin. Wah, leader Anda salah dikit, habis dicela-celain. Kan gitu. Ya. Bonusnya besar, leader dibangga-banggain. Wah, kalau nggak ada lu plan gua nggak bisa kayak gini. Wah, bonusnya kecil, ngeluh mulu sama plan. Apa yang sukses kagak, tampak iya. Ya, jangan. Setia. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Setia kepada perusahaan, setia kepada leader Anda, setia kepada downline Anda. Downline Anda yang komitmen. Nah, saya begitu. Saya bikin tim inti. Saya pilih tim inti saya, leader-leader saya yang komitmen. Nah, siapa aja. Bahkan saya bikin geng baru nih. Setiap hari Senin, saya kumpul di lapangan golf. Wah, kan di Indonesia saya ada yang main online, ada yang main offline. Wah, di Senin kumpul, bersebut. Kita apaan? Wah, kita namanya golf line. Wah, apaan golf line? Ya, gabungan offline sama online dah, kan gitu. Nah, ini sekarang nih di belakang layar ini juga ada nih leader-leader saya tuh. Baru kelar main golf, ya. Agak kelihatan nih. Ngebalikin nih. Nah, tuh leader saya tuh, kalau saya balikin kameranya tuh. Gimana ngebalikinnya? Tuh. Ya, lagi. Nah, itu para bronze dan silver saya tuh. Nah, TA juga ada, boleh TA baru tuh. Kemarin dikit, biar kelihatan. Tuh, TA baru. Nah, nggak apa-apa diajak main. Oh, LA baru. Mana tuh? Ya kan? Nah, ini ya saya kerjaan saya begini. Nah, kalau hari Senin ya traktir mitra lah. Ya apa artinya ya kan kalau kita sukses tapi kita sendirian nggak bisa berbagi. Ya berbagilah di saya. Ya karena sukses itu ya berbagi, saya senang berbagi seperti ini. Jadi hubungan baik, harmonis, dan ibarat saya sering bilang ya Crown itu kan mataharinya, mitra leader-leader itu bulannya, mitra-mitra itu ya tumbuhannya. Jadi tumbuhan kena sinar matahari ya akhirnya ada proses fotosintesa, jadi jadinya bagus. Saling menguatkan. Nah, setiap Senin kumpul kayak gini. Ya, main golf main. Ya sampai patah tangan lo main. Kan gitu, makan gitu ya. Senin aja tapi jangan tiap hari. Tiap hari namanya ente numpang hidup. Kalau tiap hari namanya numpang hidup. Ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Maaf kalau training sama saya ya begini deh, banyak bercandanya. Gitu. Jadi tadi yang pertama apa? Fun. Senangi. Yang kedua, fight. Berjuang. Yang ketiga, fair. Yang keempat, faithful. Ya, jaga kesetiaan Anda. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya katakan bisnis 3i ini bisnis yang paling luar biasa. Makanya saya berani menancapkan hati bahwa saya insya Allah ini adalah bisnis terakhir saya sampai saya menutup mata gitu. Ya, jadi karena ini bisnis keren banget, sistemnya keren, produknya keren, perusahaannya keren. Jangan apa ya terpincut dengan rayu-rayuan maut di luaran sana yang bisnis sesaat. Saya nggak pernah mau nyari bisnis sesaat. Ya nggak enak Bapak Ibu sekalian di ranah itu. Ya, saya pernah ikut network, iya. Tadi ada pertanyaan tuh di YouTube, iya. Saya pernah ikut itu. Saya nggak sebut perusahaannya ya. Yang tadi nanya saya nggak sebut perusahaannya. Saya pernah ikut itu ya. Di situlah saya berguru juga, gitu. Nah, Anda tahu ketika saya keluar dari situ,
2 tahun hidup saya hancur sampai saya nggak bisa makan. Sampai saya titik di mana saya nggak bisa makan sebelum ketemu Tri. Kenapa? Karena ketika saya berpindah, kepercayaan orang tuh hilang. Jadi saya masuk di yang tadinya teman jadi nggak teman. Jadi saya nggak mau lagi masuk dunia yang loncat-loncat gitu. Saya udah ngerasain nggak enak banget, luar biasa. Dan itu bikin ngesot-ngesot 2 tahun hidup saya sampai nggak nyari duit itu susah, makan susah gitu. Makanya ketika ketemu Tri, ini pokoknya bisnis terakhir. Dan saya yakin kalau perusahaan mah nggak bakalan tutup. Sistem kagak mungkin bisa bangkrut. Sistem. Karena saya udah tahu ini sistem kuat. Produk kagak ada undercutting. Ya. Jadi yang bisa bikin berhenti ini bisnis siapa? Ya saya sendiri. Yang bikin bisa impian saya nggak tercapai siapa? Ya saya sendiri. Jadi yang saya lakukan adalah saya menyibukkan diri saya bagaimana agar saya kuat menghadapi badai, menghadapi cobaan. Saya tegar, itu aja yang saya sibukkan. Saya fokus kepada diri saya. Dan alhamdulillah ini berjalan terus. Ya. Dan tadi Anda lihat kan bonus saya. Nah, itulah. Jadi jika kita sudah mempraktekannya, fun, fight, fair, faithful, maka hadiahnya apa? Anda akan dapatkan F yang kelima, yaitu Anda bisa fly. Just like butterfly. Anda bisa terbang tinggi seperti seekor kupu-kupu yang baru keluar dari cangkang kepompong. Memang ingat, keluar dari cangkang itu tidak mudah karena tempatnya kecil, badannya dia besar. Tetapi tempat yang kecil tadi membuat dia, sang ulat tadi berjuang keluar dan membuat darahnya itu mengalir ke seluruh sayap dan sebagainya. Dan ketika dia berhasil keluar dari kesulitannya, sang ulat yang jelek tadi berubah jadi kupu-kupu. Dan alhamdulillah saya berubah jadi kupu-kupu. Bahkan saya juga kupu-kupunya udah punya pasangan, udah ada bini. Dulu kan nggak ada. Ya, udah lengkap. Ya, jadi Anda pun bisa terbang. Ingat, ini mungkin banyak orang kesulitan saat ini, tetapi kalau Anda mau jadikan kesulitan ini menyikapinya sebagai jalan, lubang sempit yang membuat Anda bisa keluar jadi kupu-kupu. Ingat, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Oke, 1001 macam cara benar, 1001 macam alasan juga benar. Semuanya di tangan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan 5F ini. Kembali lagi kepada host kita. Silakan host kita bisa tanya jawab. Oke, baik. Wow, ya. Dan mungkin Pak Afrial tadi belum melihat karena sambil ini ya, saya perhatikan dari awal nih Pak, 1K terus Pak. 1K terus Pak. 1000. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Kalau saya simak dari YouTube ya, hampir ini saya lagi buka sekitar 300 ya untuk yang ini ya live chat nih ya. Saya nggak tahu secara keseluruhan tapi saya yakin lebih daripada itu. Jadi artinya antusiasme luar biasa dari para partisipan dan mungkin teman-teman semua bisa coba untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat room ya, terutama mungkin yang di Zoom seputar 5 sikap mental yang sudah disampaikan oleh Pak Afrial. Ya, menarik sekali tadi ada 5. Yang pertama adalah fun, yang kedua adalah fight ya, kemudian fair, kemudian juga ada faithful dan ada fly, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oke, silakan sebutkan nama, kota tinggal dan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Afrial langsung. Saya akan coba bantu bacakan. Teman-teman silakan masuk ke chat. Di Zoom ada di klik more, kemudian ada chat. Nah, silakan tuliskan
pesan pertanyaannya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu mau tanyakan langsung ke Pak Afrial seputar 5 sikap mental yang sudah dijabarkan oleh Pak Afrial ini ya. Silakan Bapak Ibu semuanya, sebelum waktunya habis ya, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Ya, jadi silakan dimanfaatkan. Dan jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, memang acara hari ini adalah acara pembinaan yang sangat bagus sekali bagi teman-teman mungkin yang jauh di sana, barangkali ada yang terkendala untuk mendapatkan pembelajaran dari pertemuan-pertemuan lokal begitu ya. Nah, ini akan sangat membantu. Oke, ini mulai ada pertanyaan yang masuk dari Nining Ine ini. Oke. Yaitu Pak Afrial, oke, cepat sekali nih. Waduh. Belum sempat dibaca, dia udah naik aja nih. Kabur-kaburan dia. Oke, sebentar. Aduh, belum sempat dibaca nih. Mungkin Pak Sandy atau Bu Sari ditangkap dulu lah. Ditangkap dulu pertanyaannya. Baru mau dibaca, dia udah naik aja gitu. Waduh. Ya, saya sempat baca tadi sekilas. Mungkin bagaimana menghadapi ketika ketika uangnya ini dititip begitu ya, menitip uang gitu Pak Afrial. Dan mungkin ada kasus begitulah. Nah, mungkin saya belum baca full tapi tadi udah keburu naik, tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menyikapinya begitu Pak Afrial? Jadi mungkin dia titip uang premi begitu, cuman tergunakan atau bagaimana, atau mungkin upline-nya atau mungkin entah itu downline-nya. Nah, bagaimana mungkin mengkoreksi begitu? Seperti itu mungkin pertanyaan. Saya akan baca lagi. Oke, ini pertanyaan bagus juga, dan saya juga belum ceritakan hal yang ini nih. Saya ceritakan sedikit ya. Berkenaan dengan urusan uang begini. Tadi kan saya bilang saya orangnya jujur, tapi kadang ada orang di sekeliling saya yang nggak jujur, ya. Ada orang yang ngambil uang. Oke, nah, apa yang saya lakukan waktu itu, ya, saya gantiin duit mitra. Seperti itu. Jadi misalkan nih, tadi contoh Anda duitnya diambil oleh orang lain, oleh upline Anda. Ya, misalkan upline Andanya masih ada, ya saya panggil upline-nya. Kamu harus tanggung jawab. Harus. Saya briefing. Nah, tapi kadang ketika misalkan upline-nya nggak ada, nah orang itu yang duitnya hilang itu, ya saya tanya lagi. Saya tanya, mau serius nggak? Gini. Oke, kalau mau, ya udah saya bantu. Nah, saya dulu banyak gitu. Saya, Master Sarno itu banyak gitu. Jadi banyak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang bukan kami lakukan. Tapi setahu saya, ya itu ada efek sih. Ya buktinya Master Sarno crown, saya crown gitu. Ya, jadi saya nggak nuntut lagi ke upline ya. Saya nggak nuntut ke Pak Kuancen upline saya, enggak. Gitu. Karena terlalu jauh kan urusannya. Kadang-kadang misalkan saya ada di jaringan Master Sarno, contoh ya, saya rembukan sama Master Sarno, gimana kita mau handle nggak ini masalah, yuk patungan yuk. Kalau enggak, ya udah nggak usah misalkan. Tapi yang sering kami lakukan dulu waktu membangun bisnis ini, karena ada kejadian-kejadian gitu dan nggak sedikit juga, ya saya dan Master Sarno rembukan, ya udah kita nggak apa-apa lah. Ini bisnis kita juga ya bantu juga. Dulu sering melakukan itu gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau uang Anda dibawa sama upline, ya Anda ngobrol sama upline Anda. Jadi Anda punya downline Anda itu uangnya diambil misalkan, ya tinggal, kalau saya prinsip gini, saya mau nggak menanggung kesalahan yang bukan punya saya? Kalau saya mau, berarti saya termasuk kategori orang yang melakukan hal yang nggak biasa. Nah, ketika saya melakukan hal yang tidak biasa, saya punya keyakinan, saya pasti dikasih rezeki yang nggak biasa. Balik lagi keyakinan, gitu. Dan alhamdulillah rezekinya yang nggak biasa, jadi banyak gitu. Jadi nggak langsung nyolahin, wah nggak ke situ-situ banget saya lah larinya gitu. Langsung negatif sama 3i, langsung berhenti jalanin 3i, nggak ke situ saya. I take my responsibility even that's not mine. Bahasa keren ya.
Udah ada Kim Widodo belajar dari anak UI. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, berarti kita juga harus belajar untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan meskipun kadang bukan kesalahan kita begitu ya. Yes, Tapi memang mungkin porsinya mungkin tergantung masing-masing orang juga kemampuannya mungkin iya, seperti betul, yang porsinya penting masing-masing. ya, yang penting sikap mau belajar untuk ini ya Pak ya, mengambil alih tanggung jawab ya. Oke. Ya, Baik. Dan Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan yang di luar topik, mungkin kita tidak akan bacakan contohnya, apakah perusahaan tidak rugi jika orang se-Indonesia gabung jadi mitra 3i, nanti akan dijawab di Kamis siang pada saat sesi marketing plan. Ya, jadi nanti boleh tanyakan kembali di sesi marketing plan, karena banyak banget nanyanya seperti itu ya. Ya Bapak Ibu ya, akan dijawab sesi marketing plan, Kamis siang ikut lagi acaranya, akan dijawab pada saat itu, boleh tanyakan kembali. Dan kita hanya akan membacakan yang memang terkait dengan 5 sikap ini Bapak Ibu semua. iya, nanyanya yang ada hubungannya dong, ambil 5 sikap ini. Iya, betul. Ya. Oke, kita lihat lagi. Pak, bagaimana menjaga mental supaya tetap kuat? Juliana asal Kalbar. Nah, jawabannya ya tadi, senengin dulu bisnisnya. Gitu. Senengin. Banyak orang yang tadi jadi demotivasi karena hasilnya hasil orientasinya ke hasil terus gitu. Jadi ketika dia nggak hasil, ya dia demotivasi. Coba itu belakangan, itu kan hanya efek moral saya bilang. Jadi senengin aja dulu. Kalau udah seneng, ya kayak saya gantiin duit orang, seneng aja, udah kan gitu. Yang penting jalan bisnis, jadi nggak mati, udah nggak apa-apa, semangat aja gitu. Karena senengnya tadi. Jadi kuncinya di situ sebetulnya, di hati kita, gitu. Kalau udah hasil mulu, ntar banyak kecewanya. Tapi kalau ke seneng sabar nikmatin, gitu. Akhirnya malah hasilnya baik, hasilnya bagus, seperti itu. Oke, baik. Jadi kuncinya untuk ya penanya ya tadi Bu Juliana, memang kita harus menyenangi dulu. Dan ini Pak Afrial sudah ketemu nih Pak kalimat tanyanya yang tadi yang cepat sekali hilangnya nih Pak. Kalimat tanya begini sebenarnya, bagaimana sikap kita terhadap leader kita yang notabene dia telah melakukan penyalahgunaan uang nasabah. Oh berarti dia menanyakan sikap kita terhadap leader yang begitu bagaimana tuh Pak? Apakah iya, leadernya, kalau leader yang menggunakan uang ya kita blacklist, kita naik ke leader di atasnya. Blacklist. Saya tidak pernah mau berhubungan sama orang yang nggak amanah. Harus gini, ya tadi kan saya udah jelasin tentang fair kan, gitu. Artinya kalau saya di posisi yang upline saya atau leader saya menggunakan uang orang, saya langsung cut, potong. Saya nggak anggap itu upline, saya nggak edifikasi, nggak ada lah pokoknya, saya anggap nggak ada. Nah urusan uangnya ya dia harus gimana caranya, harus bisa menyelesaikan. Nah, tapi di satu sisi untuk bisa saya jalan, ya saya juga take responsibility, tapi porsinya. Nah, kan di atasnya lagi ada leader saya, ya paling saya bicarakan ya gimana nih ya, gitu. Ya biar sama-sama jalan deh pokoknya, gitu. Ya benar, pecat upline, tenggelamin, ya benar, tenggelamin aja, gitu. Karena bahaya. Ya saya sendiri percaya bisnis ini di awal, selain perusahaan ya, saya percaya sama Pak Kwancen. Saya tahu waktu itu dibandingkan dengan leader-leader MLM saat itu yang saya kenal, secara kemampuan bicara, Pak Kwancen itu jauh di antara leader yang saya kenal. Artinya leader yang saya kenal yang lain, Pak Kwancen itu jauh ngomong semua. Wah, kalau motivasi di panggung itu udah keren abis gitu. Tapi kenapa saya percaya Pak Kwancen? Karena saya ngeliatnya gini, ini orang jujur, gue belum pernah ngeliat dia ada duit orang hilang. Nah gitu. Jadi saya ikut dia juga karena saya ikut orang yang jujur, saya ikut orang yang amanah. Saya nggak perlu lah orang hebat pintar ngomong. Karena kalau orang pintar ngomong bohongin orang kan juga kita repot ngikut yang leader yang begitu. Nah, jadi kalau ada kejadian begitu, ya udah leadernya kita anggap nggak ada aja, nggak punya upline itu. Gitu. Jangan dikenalin ke downline.
sehingga tidak ada lagi donatur kita yang kena jadi korban. Oke. Pak Afrial, ada pertanyaan mengenai kesetiaan, faithfulness yang tadi. Jadi, Ya. sekali orang ketika dia sudah posisi tertentu, katakanlah bronze, bahkan banyak juga leader agensi di daerah yang baru posisi leader agensi atau baru bronze, dia resign nih Pak Afrial. Resign-nya sebelum COVID, Pak Afrial. Ketemu COVID, celeng nih, bingung, ya kan? Satu sisi udah resign, jadi sehingga pegang satu 3i, ternyata mungkin kena kondisi COVID dan lain sebagainya. Nah, kita bicara kesetiaan, bagaimana membangun mentalitas kesetiaan pada saat kondisi sulit seperti ya katakanlah ya sedang ada kondisi lah seperti itu. Nah, kecenderungannya mungkin ada ajakan-ajakan dari luar atau mungkin apa sambil konvensional lagi. Nah, gimana Pak Afrial menyikapi kondisi? Jadi saya sering bilang gini kepada mitra-mitra saya ya, kepada leader-leader saya menyikapi bisnis ini, saya bilang dunia ini, keadaan ini bukan bisnisnya yang bermasalah. Pahami itu dulu. Bukan 3i-nya yang jelek, bisnis yang jelek, bukan. Dunianya yang bermasalah karena COVID, kan itu. Ya, artinya apa? Ya, setia saja di bisnis ini, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, sabar aja, senangi aja, terima aja. Kalaupun bonus turun ya terima aja, tuh masih bisa makan. Kalau saya prinsipnya, kalau lu udah di titik di mana lu nggak bisa makan, ya udah, lu ngomong sama gua kasarnya gitu. Atau ya lu cari Gojek lah atau apa yang penting lu bisa makan. Tapi lu jangan cari bisnis lain. Saya bilang itu. Lu jangan cari network lain. Kenapa? Saya bilang, kalau di network lain tidak ada COVID, contoh nih ada network lain, ikut ini enak. Kenapa? Nggak usah pakai masker, nggak di COVID, nggak jaga jarak. Jangankan lu, gue juga ikut. Gue nih yang kon ikut dah, kan gitu. Tapi kalau masih COVID juga, kagak usah. Kenapa? Ya itu sesaat aja, gitu. Nggak akan bisa besar juga orang sama masalahnya. Mendingan lu fokus aja yang bisa, karena begini, saya sering lihat gini ya, Bapak sekalian ini. Hal yang positif saya main golf, salah satunya ya, hal yang positif main golf. Saya ngelihat orang kaya tuh banyak gitu. Saya kadang main golf ngantri, saya bisa nunggu 2 jam untuk main, nggak kebagian tempat. Jadi maksud saya gini, waktu saya zaman susah, saya ingat salah satu yang menyelamatkan hidup saya adalah saya berpikirnya gini, gue susah tapi orang lain kan belum tentu, gitu. Nah, jadi banyak orang kejebak di sini, Pak Frans. Banyak leader kejebak di sini. Ketika dia susah, dia jaringannya turun, akhirnya dia melihat semua susah, dunia lagi susah. Nah, kalau dia udah melihat gitu, ingat, apapun yang kau pikirkan benar. Jadi kenyataan, ya akhirnya jadi susah. Cobalah rubah berpikirnya. Lu susah, tapi kan orang belum tentu susah. Lu cerita aja, terus aja senengin, nggak apa-apa, ntar juga ketemu. Dan biasanya yang terjadi, kan saya juga ngelihat pertumbuhan jaringan saya. Jaringan saya yang tetap bertumbuh, bonusnya tetap ada, besar. Itu orang-orang yang pola pikirnya, itu ya udah, jalan aja, senengin aja, nikmatin aja. Gitu. Jadi kan dunianya sama nih, sama sulitnya. Tapi kenapa ada orang yang tetap dapat hasil, bahkan ada yang elit, kenapa enggak? Ya berarti kan dari wasangkanya, kalau bahasa agamanya kan wasangkanya. Ada orang yang suujon, ada orang yang husnujon, gitu. Nah, memang ini nggak mudah menjaga apa kita suujon, apa kita husnujon. Tapi ingat, Tuhan sudah memberikan aku ini berdasarkan prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikirnya susah, buruk, ya jadinya buruk. Hambaku berpikir baik, ya jadinya baik. Dan akan ketemu orang-orang baik. Makanya saya sering bilang sama donatur saya, makanya lu jangan banyak nonton TV. Kenapa? Bad news is a good news. Dalam dunia publikasi gitu ya. Bad news is a good news. Saya sih jarang nonton TV, saya anggap yang penting saya tahu bagaimana menjaga diri saya, keluarga saya tahu protokol kesehatan. Nah,
saya nggak baca hal-hal yang tidak mengenakan, gitu. Jadi saya positif aja, senang aja, dan itu terbias ke mitra. Jadi mitra juga sama akhirnya, gitu. Nggak semuanya orang susah juga, gitu loh. Anak, pokoknya itu TV juga efek banget itu loh. Karena berita yang saya bilang, berita di TV itu bad news is a good news buat televisian gitu. Berita buruk itu malah berita terbaik. Ya. Jadi jangan, benar waktu itu 3i bikin quote itu juga saya copy. Ya, hidup tenang, jangan dengar apa yang nggak perlu didengar, jangan lihat apa yang nggak perlu dilihat, jangan cari tahu apa yang nggak perlu kita tahu. Kan gitu. Oke. Create your own world. Ya, ciptakan duniamu sendiri. Wah, kan gitu. Nanti dunia akan seperti itu di dirimu. Wah, bener ya bahasa Inggris ya? Betul. Oh betul. Katanya mitra saya yang anak putih kerja di Mercy. Betul. Oke. Pak Afriel, setelah kita fun, lalu kita akan bisa fight. Nah, ya. Seringkali orang sudah dapat fun-nya, dan ketika dia fight ini, kadang-kadang kan kita ini nge-fight-nya mencari prospek-prospek yang setipe dengan kita, begitu loh. Katakanlah kalau kita bicara kelas-kelas ekonomi, ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, menurut Pak Afriel, nge-fight-nya ini apakah kita harus keluar dari zona nyaman kelas tersebut untuk berani naik ke atas, atau bagaimana? Karena seringkali ini ya, orang dia nggak berani naik ke atas gitu, Pak Afriel. Gimana? Oke, kalau saya, nah ini rahasia nih, saya kasih tahu nih, ini fair-fairan nih, ya. Kalau di grup saya sih udah pada tahu. Jadi prospek orang yang penting pede, dan nggak peduli lu mau kelas atas, mau kelas bawah, nggak peduli. Kalau saya, jadi istilah lu jaga postur, ya terserah. Tapi lu mau tahu nggak siapa orang yang jalan? Yaitu orang yang ketika lu prospek langsung join. Itulah yang biasanya sering langsung jalan. Nah, jadi bukan masalah kelasnya. Prospeknya prospek aja. Saya dulu pernah punya mitra yang kelas atas, kelas bawah, nanti kan berproses. Tapi juga, ya tadi, out of the box, jangan juga yang susah semua. Jangan juga, ntar gitu, susah semua gimana kan. Ya pokoknya prinsipnya siapa aja, karena kita kan nggak tahu mutiara kita ada di mana nih. Tapi ciri-ciri orang yang biasanya berdasarkan pengalaman saya, ciri-ciri orang yang jalan itu orang yang hari itu kita prospek, hari itu dia yakin itu jalan. Karena saya begitu, hari itu Pak Kwancen prospek saya, hari itu saya gadain motor, kan gitu. Jadi saya nyari orang yang kayak gitu. Jadi orang yang entar gabungnya, saya pernah, bahkan ada mitra saya, teman saya, dia lihat status WA, ya sekarang kan kita berpindah ke online semua kan, nah, lihat status, akhirnya nanya, saya bilang, nanya mulu, join aja nggak? Join aja udah tahu. Nah, oke, dia mau join, tapi lama gitu. Akhirnya 2 bulan kemudian, barulah dia join. Nah, jarang WA, tiba-tiba asal WA, ngeluh mulu. Saya ngomongnya apa? Ya udah bos, hukum karma. Lu aja join 2 bulan setelah nanya, ntar juga orang joinnya 2 bulan setelah nanya sama lu. Tapi alhamdulillahnya bulan pertama dia kagak dapet downline, bulan kedua dia kagak dapet downline, bulan ketiga elit, bulan keempat TA elit. Nah kan bener kan hukum karma lu. Nah, tapi hati dia positif gitu, dia nggak berhenti. Coba kalau dia negatif di bulan pertama, bulan kedua dia negatif, udah berhenti. Seperti itu ya. Jadi siapa aja lah. Kadang kita banyak kekecewaan tuh, kita berpikir orang bagus, ternyata orang itu nggak jalan, nggak bagus, ya kan? Jadi saya tidak memilih downline, tapi orang yang bakalan jalan, nah saya punya pengalaman, saya tidak memilih prospek, tapi orangnya yang bakalan jalan adalah orang yang percaya bisa saya terangkan hari itu dia join, dan hari itu dia action. Nah itu, langsung saya pegang. Sarno kan begitu Sarno. Malah Sarno, 3i belum jalan, Mas Sarno, saya baru cerita, waktu itu 3i belum buka, makanya saya diudak-udak sama dia. Saya, Pak Kwancen waktu itu bilang, lu gimana sih? Kan ntar bukanya Januari. Karena waktu itu saya ngomong-ngomong Mas Sarno kurang lebih tanggal 28 Desember gitu, belum tanggal 1 Januari. Ya gimana gue udah cerita? Udah itu kan salah ceritanya, bukannya CHR, saya bilangnya BCA.
Untungnya yang saya ceritain satpam, nggak apa-apa lah. Yang cerita ke NEP ke satpam kan ya nggak, kelasnya nggak jauh-jauh beda. Cuma kalau anak UI no saya ceritain, wah habis saya diomelin. Oke. Gitu. Baik, Pak Frial, ada pertanyaan dari Pak Ari Praptono nih, Pak. Iya. Wah, mari. Dari kelima F tadi, yang dirasa Frial paling sulit tuh yang mana, Pak? Dari kelima F yang paling sulit. Ya, yang menurut Pak Frial paling sulit, yang paling sulit dilakukan yang mana? Menurut Pak Frial gitu. Nggak ada. Karena apa? Dia satu rangkaian. Gitu. Nggak ada. Jadi dia satu rangkaian aja, seperti main golf, satu rangkaian koordinasi dia. Kita jadi golf mulu ya. Rangkaian tangan, rangkaian kaki, rangkaian gerak tubuh, rangkaian tongkat golfnya. Jadi itu satu rangkaian. Jadi ketika menyukai di awal, benar-benar dapat sukanya, ya udah semuanya kata-kata dapat. Gitu. Banyak orang tuh masalahnya di situ. Sukanya tuh sukanya itu kalau bonusnya gede, kalau dapat downline. Nah, berarti kan sukanya di orientasi hasil. Betul nggak? Coba pikir. Nggak dapat downline, aduh down. Ya, berarti kan sukanya di orientasi hasil. Kalau hasilnya bagus, dia suka. Hasilnya nggak bagus, dia nggak suka. Suka itu tanpa syarat. Itu namanya suka. Namanya hobi. Makanya jadi ketika disukanya dapat, hobinya dapat. Kalau zaman online, kalau nggak update status 3i, nggak enak. Itu kan udah suka gitu. Nah, kalau itunya dapat, semuanya kena, udah dapat ke atasnya. Jadi fight-nya ya mudah. Gitu. Fair food-nya, paling jujurnya, ya kalau jujurnya itu ya tadi sadarin kan, benar-benar sadarin, ya harga dirimu lebih penting daripada perutmu gitu. Oke. Dan setianya dapat, gitu. Orang udah suka bisnisnya, suka prosesnya, suka 3i-nya, gitu. Banyak jaringan saya tidak nggak berhenti karena suka sayanya juga. Oh nggak ada apa-apa, kagak kocak nih. Nah kan, ya pokoknya suka di apapun yang ada di dalam 3i dia suka gitu. Dan itu kalau itu udah dapat, itu kesananya tuh udah enak gitu. Tapi kalau sukanya berdasarkan orientasi hasil, ya paling begini-begini, demotivasi, munculnya gitu-gitu mulu. Gitu. Seperti itu Pak Ari ya. Jadi ajarkan mitra kita, ya kan, ini saya nggak enak juga ini ngajarin titanium. Pokoknya suka aja, hobi lah. Berarti Pak Frial bisa saja kesukaan itu bukan pada saat dengar pertama kali, tapi bisa aja lewat perjalanan dia menjadi lebih suka, bisa aja Pak Frial ya? Iya suka menyukai aktivitasnya, ceritanya, ya itu proses-proses gitunya ngomong. Nih saya tahu nih ada mitra saya di sebelah sana. Dia dulu itu, ini orang Batak tuh sebelah saya tuh, mitra saya itu teman SMA saya tuh, ya. Ini orang Batak kan kebanyakan doyan ngomong kan. Itu dia ketawa tuh. Nah, saya tahu dia jalani bisnis VI karena dia suka ngomong. Yang dulu ketika di bisnis konvensional dia nggak pernah bisa ngomong kayak di 3i. Kan di 3i, wah lebih dari pengacara dia ngomong, ketika ada presentasi apa segala macam kan. Nah, ketika dia menyukai itu, saya tahu, wah kagak bakalan berhenti ini orang di 3i gitu. Karena dia menyukai dan efeknya dia nggak turun posisi, orang dia suka ya dia cerita aja. Covid ya dia nggak anggap gitu loh. Wah, kan motivator dong. Padahal posisi bronze. Udah motivator. Nah, jadi jangan mengajarkan mitra kita sukanya itu berdasarkan hasil. Itu yang kurang tepat. Yang sering terjadi masalahnya tuh di situ. Masalah dengan bisnis, masalah dengan upline gitu. Karena sukanya selalu berdasarkan hasil. Oke. Ya. Oke, baik. Cintai prosesnya. Baik, saya rasa sepertinya cukup Pak Frial. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup karena sudah melewati durasi kita. Seperti itu. Oke. Ya, closing statement-nya ya paling itu aja. Artinya ya
dunia sama. Kalau hari ini Anda di 3i, ya lakukan saja 5 hal tadi. Fun, fight, fair, faithful. Percayalah, jika Anda kuat, semuanya Anda lakukan, insya Allah ada saatnya nanti Anda akan fly, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu aja. Terima kasih dari saya Frial Tabrani. Sampai ketemu lagi bulan depan di minggu keempat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas 5 sikap mental Pak Afrial, dan karena sudah kron, ya kita doakan sajalah apa yang Pak Afrial mau capai bisa terus menembus batas. Dan semoga selalu sehat bersama dengan keluarga Pak Afrial, dan tentunya terima kasih Pak Frans. Yes, dan tentunya juga teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini, ya, disinilah kita belajar, ya, salah satu media yang disediakan oleh 3i Channel memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi, dan rugi sekali kalau Bapak Ibu hadir sendirian di acara seperti ini. Udah acaranya gratis, padahal harusnya kalau diukur dengan tiket mungkin di luaran sana sudah ratusan ribu harganya. Ya, tetapi Bapak Ibu bisa dapatkan secara free, cuma-cuma di acara 3i Channel ini. Dan tentunya masih ada lagi kesempatan-kesempatan berikutnya, jangan hadir sendirian. Ya, jadi jangan hadir sendirian. Kalau Bapak Ibu merasa terbebani dengan tidak mencintai prosesnya, seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Afrial, ya, hadir bersama dengan timnya, hadirlah dengan orang-orang baru, maka Bapak Ibu juga akan fun, begitu ya. Jangan hadir sendirian. Kalau hadir sendirian nggak fun juga ya, terus-menerus sendirian nggak seru juga begitu. Hadirlah bersama dengan anggota tim Bapak Ibu semuanya, dan sama seperti hari ini Bapak Ibu sudah lihat tadi dari awal sampai habis itu penuh 1.000 orang, bahkan luber sampai ke YouTube. Artinya banyak sekali orang-orang yang memang berminat dengan 3i Network ini ya, karena ada fun-nya seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di 3LC selanjutnya.